Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nadifa R dengan NIM 240404502068 dari kelas BKC. Saya akan menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan pada manusia dari tahapan dia lahir hingga dewasa yang berdasarkan aspek motorik, emosional, kognitif, moral dan spiritual, sosial, psikologis, dan biologis. Nah, apa sih perkembangan dan pertumbuhan itu? Jadi, pertumbuhan itu dapat diukur, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur. Nah, yang pertama pada masa bayi, 0 sampai 2 tahun. Dari segi motorik, bayi mulai mengembangkan kemampuan motorik kasar, seperti mengangkat kepala, duduk, merangkak, dan motorik halus seperti memegang benda kecil. Contohnya belajar berjalan. Dari segi emosional, mulai menunjukkan ikatan emosional dengan orang tua melalui senyum, tangisan, respon terhadap pelukan. Contohnya, bayi menangis untuk meminta perhatian. Dari segi kognitif, kemampuan berpikir berkembang cepat. Bayi mulai mengenali wajah, suara, dan benda. Contohnya mengenali ibunya melalui suara dan wajah. Dari segi moral dan spiritual, belum berkembang, tetapi bayi mulai belajar dari lingkungan, seperti kasih sayang orang tua. Dari segi sosial, interaksi pertama terjadi melalui senyuman dan tangisan, dan membangun kepercayaan dengan orang tua. Dari segi psikologis, rasa aman dan percaya mulai terbentuk. Dari segi biologis, pertumbuhan fisik sangat cepat. Berat badan bisa bertambah 3 kali lipat di tahun pertama. Nah, yang kedua ada pada masa kanak-kanak 2 sampai 12 tahun. Dari segi motorik, anak menyempurnakan kemampuan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan motorik halusnya seperti menggambar dan menulis. Dari segi emosional, mulai memahami emosi diri sendiri dan orang lain, seperti senang, marah, atau sedih. Contohnya menangis saat merasa kecewa. Dari segi kognitif, anak berpikir lebih logis dan eksploratif, suka bertanya kenapa untuk memahami dunia. Contohnya bertanya tentang bintang di langit. Dari segi moral dan spiritual, memahami konsep benar dan salah secara sederhana. Dari segi sosial, interaksi dengan teman sebaya meningkat, belajar berbagi, dan bekerja sama. Contohnya bermain bersama di taman. Dari segi psikologis, mulai membangun identitas diri dan rasa percaya diri. Contohnya bangga ketika mendapat pujian atas prestasi di sekolah. Dari segi biologis, pertumbuhan fisik stabil, tetapi otak berkembang pesat dalam menghubungkan berbagai informasi. Nah, yang ketiga pada masa remaja 13 sampai 18 tahun. Dari segi motorik, keterampilan fisik lebih terkoordinasi, banyak terlibat dalam aktivitas olahraga atau seni. Contohnya bermain bola basket. Dari segi emosional, emosi sering berubah-ubah karena perubahan hormon. Contohnya mudah marah atau cemas. Dari segi kognitif, kemampuan berpikir abstrak dan kritis berkembang, mulai mempertanyakan nilai-nilai dan norma yang ada. Dari segi moral dan spiritual, membentuk pandangan moral yang lebih kompleks, sering mempertanyakan nilai-nilai agama atau etika. Contohnya mempertanyakan alasan di balik aturan sosial. Dari segi sosial, hubungan dengan teman sebaya menjadi lebih penting daripada keluarga. Contohnya sering menghabiskan waktu dengan teman. Dari segi psikologis, mencari jati diri dan tujuan hidup, rentang terhadap tekanan sosial. Contohnya bereksperimen dengan gaya pakaian. Dari segi biologis, pubertas terjadi, perubahan fisik seperti pertumbuhan tinggi badan, perubahan suara, dan kematangan seksual. Nah, yang keempat atau yang terakhir, pada masa dewasa 19 tahun ke atas. Dari segi motoriknya, keterampilan fisik mencapai
puncaknya di awal dewasa, kemudian menurun perlahan setelah usia 30-an. Contohnya melakukan olahraga rutin. Dari segi emosional, lebih stabil, mampu mengendalikan emosi dengan baik. Contohnya tetap tenang saat menghadapi konflik. Dari segi kognitif, berpikir matang dan strategis, fokus pada solusi jangka panjang. Contohnya merencanakan keuangan untuk masa depan. Dari segi moral dan spiritual, nilai-nilai moral dan spiritual semakin mendalam, mencari makna hidup. Contohnya aktif dalam kegiatan sosial atau keagamaan. Dari segi sosial, fokus pada hubungan keluarga, pekerjaan, dan komunitas. Contohnya membina keluarga dan membangun karir. Dari segi psikologis, menyadari kekuatan dan kelemahan diri, lebih percaya diri dan tangguh. Contohnya menerima kegagalan sebagai pelajaran. Dari segi biologis, perkembangan fisik melambat, kesehatan perlu dijaga dengan pola hidup sehat. Contohnya mulai menjaga pola makan dan olahraga untuk mencegah penyakit. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan atau sampaikan mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia dari lahir hingga dewasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.